Pagi setelah salat zuhur, saya sekitaran jam 1 sudah punya keinginan untuk pergi ke sebuah tempat yang sangat indah, yaitu Puncak Mangguljoyo yang berada di Kalitapas, Kecamatan Bener, Kabupaten Projo. Dari Jalan Magelang kilometer 9, saya berangkat menggunakan motor kesayangan saya, yaitu Tiger dengan modif Harley Davidson. Saya berangkat menuju ke Gunung Mangguljoyo sendirian. Nah, ini adalah kita sudah sampai daerah Gedung Pucang. Di sini kita jalan tampak sangat ramai, sehingga kita perlu sangat untuk berhati-hati. Ini tampaknya ada orang yang melirik kendaraan saya. Kita sampai Pasar Kaliboto, kemudian kita belok ke kanan menuju Desa Banyu Urip. Desa ini adalah desa yang sangat indah sekali, karena saya lihat di sini banyak penduduk yang senang bertanam bunga, baik bunga-bunga mawar, bahkan ada yang telah mengoleksi bonsai yang sangat indah. Moga silakan kunjungi Desa Kali Urip, ya maaf, bukan Banjar, Desa Kali Urip. Kita menuju ke Mangguljoyo. Di sini adalah jembatan baru yang menghubungkan Desa Kali Urip dan Desa Kaliwader. Jalannya sangat mulus dan sangat bagus. Pembangunan di zaman Pak Jokowi memang sangat-sangat luar biasa. Tapi mudah-mudahan kita ke depan bisa bayar hutangnya. Oke, kita terus melaju dengan kecepatan tinggi ke arah kiri. Itu nanti kita ke Desa Wadas, yang desa yang sangat fenomenal juga, karena mau ditambang untuk pembangunan waduk, tetapi dia menolak, dan kita ambil arah kanan menuju Desa Kaliwader. Ini adalah jembatan baru juga, infrastruktur yang luar biasa. Kita lanjutkan perjalanan. Di kanan kiri kita disuguhi dengan pandangan yang sangat indah, yaitu pohon-pohonan bambu dan pohon-pohonan yang sangat membantu perekonomian masyarakat, karena pohon bambu ini mudah hidup dan mudah tumbuh dimanapun berada. Kita lanjutkan, kita lewati tanaman jati, dan kita ini lihat jembatan yang sangat bagus untuk menyambut proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Kita lanjut terus dengan kecepatan tinggi supaya cepat sampai ke sana, karena waktu sudah menunjukkan pukul 1:30. Kita terus lagi melaju. Ini ada depo pohon jati. Kita lanjutkan terus, jalannya cukup mulus. Jarang sekali kendaraan yang melintas di sini. Hanya saya dalam perjalanan ini hanya berpapasan dengan satu mobil tadi, mobil Avanza. Kita terus melanjutkan dengan pemandangan pedesaan yang sangat indah. Di kanan kiri kita pohon-pohon yang menghijau, dan di sini sudah mulai tampak itu adalah Gunung Mangguljoyo yang akan kita datang ke sana. Gunung ini sekarang cukup viral karena pembangunannya sudah semakin bagus, dan dialokasikannya dana desa untuk menjadi sebuah desa wisata yang ada di Desa Kalitapas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Itu kita tampak Gunung Mangguljoyo adalah gunung yang tertinggi di antara gunung-gunung yang lain di sekitarnya. Sudah tidak sabar saya ingin segera ke sana, kupacu motorku dengan kecepatan tinggi. Ini kita hampir sampai pertigaan. Kalau arah ke kanan itu kita ke arah ke Banyuasin, ya, anggota Kecamatan Banyuasin, dan ke kiri kita menuju ke Mangguljoyo, ke Cacaban dan ke Kacangan. Kita ambil arah kiri untuk menuju ke Mangguljoyo. Saya sudah lama nggak lewat sini, ternyata jalannya sudah luar biasa mulusnya. Dulu waktu saya di sini jalan masih kurang bagus, sekarang jalan dan infrastruktur semakin bagus. Kita lanjutkan, ini jalannya sangat menanjak. Saya ancang-ancang dengan kecepatan tinggi, sangat tinggi. Ini mulai menanjak. Alhamdulillah motor saya dengan cc yang cukup besar, cukup enteng melewati perjalanan ini. Sambil kita lihat ke kanan dan ke kiri, di situ tampak sekali
pemandangan yang cukup indah dan cukup menawan. Jalan yang mulus dan mulus membuat tidak terasa perjalanan ini sudah mulai sampai di puncak Mangguljoyo. Di sini termasuk desa Kalitapas. Jalan ini untuk menuju sebelah kanan kita lihat itu adalah jalan menuju ke Desa Benowo, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, yang viral dengan gunung kundernya, yaitu gunung kunder yang sangat indah. Kita lanjutkan perjalanan, hampir sampai ini. Nah, alhamdulillah kita sudah sampai pintu gerbang di wisata Mangguljoyo. Kita berhenti sejenak untuk istirahat di sini. Ini adalah pintu gerbang wisata Mangguljoyo yang sudah baru saja dibangun untuk menjadikan desa wisata. Kita berhenti sejenak. Kita lihat, ingin bertanya apakah kendaraan bisa ke atas atau tidak, karena jangan sampai kita nanti sampai tengah jalan kendaraan kita tidak kuat. Ini motor kecil tapi nyatanya bisa kuat naik ke atas. Kemungkinan motor saya bisa naik ke atas juga. Kita di sini juga bisa, selain melihat pemandangan yang indah di wisata Mangguljoyo, kita juga bisa cari makanan-makanan ringan di sini, di Ibu Melenuk yang ada di sini, yang masakannya sangat indah dan sangat enak sekali. Oke, kita akan segera naik. Ini tampaknya untuk yang tidak berani ke atas dengan berjalan kaki atau yang dengan mobil, tetap berjalan kaki ke sana karena mobil tidak mampu untuk nanjak ke sana, yaitu ada tikungan yang tajam katanya. Ternyata benar, ini saya setelah naik ke atas, ini ada tikungan ini yang sangat tajam sekali tikungannya ini. Saya langsung menuju ke atas dengan tanjakan yang cukup tajam. Kita langsung ke atas. Nah, disitulah sudah tampak tingginya Gunung Mangguljoyo. Saya naik ini dengan gigi satu ya, jangan sampai dengan gigi atas baterikan tidak kuat. Gigi satu pelan tapi pasti sampai ke atas. Saya kira di sini adalah tempat parkirnya karena ada ruang pertemuannya juga, tapi ternyata masih ada jalan yang menuju ke sana lagi. Kita lanjutkan perjalanan menuju ke tempat parkir yang telah ditentukan. Kita naik lagi terus menerus sampai ke arah puncak Gunung Mangguljoyo. Lanjutkan lagi, di sini ada sudah para pengunjung sudah mulai pengen turun karena udah. Nah, alhamdulillah ternyata pengunjungnya cukup ramai di sini. Banyak sekali kendaraan yang berparkir, seperti ada banyak pengunjung wisata yang ada di sini. Saya parkir motornya di sini saja, yang nanti mudah untuk keluar karena motor saya beratnya. Saya berjalan kaki ke atas karena saya tidak berani naik motor menuju ke atas karena tanjakannya sangat tajam sekali. Saya terus melaju ke atas, terus ke atas, dan terus ke atas dengan napas yang terengah-engah dan tersengal-sengal. Saya ke sana. Saya sebentar-sebentar perlu istirahat karena jalannya sangat menanjak sekali. Saya terus dengan semangat abad 5, sesuai dengan perjuangan para pahlawan yang telah gugur memerdekakan bangsa Indonesia. Saya terus bersemangat untuk melangkah menuju ke puncak bukit. Di sini juga lumayan untuk muda-mudi yang ingin menikmati keindahan wisata dari Gunung Mangguljoyo. Saya terus ke atas. Ini adalah fasilitas WC yang masih dibangun, belum selesai ya. Ternyata wisata ini masih dalam proses pembangunan dan penataan. Tapi tampaknya banyak warga yang senang berkunjung ke sini. Itu tampak ibu-ibu dengan
dengan semangat 45-nya tanpa alas kaki berusaha untuk naik ke atas. Kita berhenti sejenak sambil mengatur nafas, sambil menikmati keindahan alam yang ada di sini. Ini tampak dari atas, ini sudah mulai tampak panorama yang sangat menakjubkan, yaitu landscape Pulau Jawa yang sangat indah sekali, dihiasi dengan mendung-mendung yang malu-malu di atas sana, malu untuk turun menjadi hujan. Saya menikmati keindahan alam ini yang sangat indah. Hati-hati kalau sampai ke bawah, itu adalah jurang yang sangat dalam. Kita lihat sejenak keindahan sambil mengatur nafas yang mulai tersengal-sengal karena tanjakan terus menuju ke atas. Itu adalah tempat parkir yang tadi kita berparkir di kendaraan yang tampak berwarna putih. Masya Allah, sungguh besar Engkau ya Allah, sungguh indah ciptaanmu ya Allah. Saya teruskan lagi perjalanan karena nafas saya sudah mulai tertata. Nanjak lagi dan menanjak lagi. Di sini juga ada warung, jika Anda kehausan bisa beli di sini. Saya terus melaju ke atas dengan kaki yang sudah mulai gempor untuk menanjaki jalan gunung di Mangguljoyo. Saya terus ke atas. Sudah salah satu keinginan saya, ingin naik ke bangunan baru ini yang belum selesai untuk melihat keindahan hutan-hutan dan kota-kota yang bisa dilihat dari puncak Mangguljoyo. Kita lihat di sini Gunung Mangguljoyo memang sangat menawan, bisa melihat pemandangan yang sangat indah dari sini. Kita lihat pemandangannya, gunung-gunung, ngarai, rumah-rumah kecil, sungai-sungai, bahkan laut bisa dilihat dari sini. Tapi sayang lautnya tidak dapat terlihat karena adanya banyak mendung dan kabut yang ada di daerah sana. Kita lanjutkan lagi, kita lihat ke bawah, itu tampaklah pedagang yang tadi kita lihat. Kita teruskan perjalanan menuju ke atas sambil melihat batu-batuan cadas yang keras, tetapi tidak sekeras hatiku karena hatiku lembut seperti salju. Kita turun lagi, naik menggunakan tangga yang sudah lama karena dulu pernah dibangun tapi kemudian terbengkalai dan sekarang dilakukan pembenahan lagi. Makanya ini alangkah baiknya nanti jika tangga ini dicat dengan warna-warni sehingga sangat menawan. Saya usulkan kepada pengelola dan para pemuda Karang Taruna dan perangkat desa untuk lebih mengalokasikan dana desa untuk pembangunan wisata ini. Semoga dengan ditatanya lebih baik, banyak pengunjung dan menjadikan pemasukan di sektor wisata untuk desa Mangguljoyo. Kita naik lagi ke atas, ini ada tower wifi dan tower repeater dari radio antar penduduk Indonesia. Bapak-bapak ini sudah pernah ke sini 3 kali, jadi dia sudah berpengalaman untuk menaiki sampai puncak Gunung Mangguljoyo, sehingga saya semakin bersemangat untuk berusaha naik ke atas. Sebutlah namanya ini Bapak Kuat karena beliau kuat menanjak. Dan anaknya Mas Imam ini dikemling oleh ayahnya untuk menjadi orang pemuda yang sangat kuat menghadapi kenyataan dan kuat menghadapi krisis ekonomi, sehingga kita bisa naik ke atas. Kita lanjutkan ke atas lagi. Untuk membangun jiwa yang kuat memang kita harus banyak berolahraga, termasuk panjat tebing ini. Di panjat tebing di Gunung Mangguljoyo merupakan salah satu upaya untuk menyehatkan bangsa. Kita lanjutkan terus ke atas sampai di atas. Tapi di atas ini ternyata memang jalannya sudah semakin kurang bagus. Kita meletakkan sandalnya di sini. Ini karena beliau sudah pengalaman, kalau kita pakai sandal ke atas tidak bisa, karena kita akan melewati jurang dan lereng yang sangat curam dengan
ketinggian hampir 90 derajat. Kita naik ke atas, jalan sudah semakin manjak dan sandal saya pun saya tinggal di sini. Saya mulai ke atas sambil membawa kamera, memang susah untuk naik ke sini karena harus melewati jalan yang cukup berat dan tangan kita harus memegang sesuatu yang bisa kita pegang untuk bisa menarik tubuh kita ke atas. Tampaknya dilihat orang bapaknya memang sangat rusuh daripada putranya yang gemuk. Bapaknya tidak senang naik gunung, baik Gunung Sumbing, Gunung Telomoyo dan gunung-gunung yang lainnya, bahkan Gunung Kembar. Kita naik ke atas dan ternyata bapak dan putranya sudah sukses menaiki jurang yang sangat tinggi, yang jurang berbatu ditambah adanya pasir sehingga cukup licin dan cukup membahayakan. Saya pun juga dengan semangat 45 berusaha untuk naik, tapi saya juga agak takut karena baru kali ini saya naik ke gunung. Dengan semangat saya yang tinggi, saya beranikan lagi untuk naik ke atas dan saya bertanya, apakah setelah itu jalannya mudah? Dia bilang jalannya lebih mudah daripada ini, Pak. Saya pun naik ke atas dan saya berhasil. Ternyata jalannya memang sulit. Tadi saya tidak sempat videokan jalan-jalan yang susah. Ternyata setelah jalan ini malah lebih susah lagi karena tanpa tali kita harus merayap melewati batu-batu cadas dan seperti penanjak kalau jatuh sedikit akan terlempar ke bawah. Ini kita sudah hampir sampai ke atas dan barangkali saya kalau jalan belum dibangun lagi oleh desa menjadi jalan yang cukup bagus, hanya cukup satu kali ini saya berangkat ke sini. Bukannya kapok, tetapi takut jatuh. Saya naik lagi ke atas dengan semangat 45. Jalan ini cukup sulit dan curam. Naik lagi ke atas dengan bekal yang semangat 45 yang sudah saya tanamkan sejak dulu, dan dengan bekal tadi makan sayur kangkung di rumah dengan menggunakan tempe. Ternyata saya kuat menanjak sampai sini. Tanjakan begitu berat, kadang-kadang saya harus mematikan kamera karena harus dengan dua tangan saya harus berjalan ke atas. Jalan-jalan semakin suram dan saya semakin yakin bahwa saya bisa sampai ke atas. Ada pohon-pohon yang bisa kita pegang di sini, ada pohon akasia, ada pohon lirisidi, ada pohon KPI, ada pohon-pohon ilalang yang bisa kita pegang. Tapi hati-hati, kita harus waspada jangan sampai yang kita pegang itu bisa terlepas dari akarnya sehingga kita jatuh. Nah, contohnya ini kita pegang ini ya. Kita lanjutkan terus. Kelihatannya ini jalannya adalah datar, tapi ini jalannya adalah menanjak. Kita jalan terus. Masya Allah, jalan semakin menanjak. Sampai ke atas, napasku sudah semakin habis. Sampai di sini saya berpikir, ya Allah, nanjaknya susah banget, nanti turunnya bagaimana ya nanti. Saya sudah mulai berpikir nanti saya kalau nggak bisa turun, orang dua ini, bapak kuat dan putranya, nanti saya minta untuk turun dan kemudian penduduk untuk membuat tambang untuk ngerek saya ke bawah. Dan di sini saya temukan bahwa di atas gunung ternyata ada sebuah makam Eyang Manggul Joyo. Dua orang ini berbakti dengan membersihkan kuburannya. Kemudian saya hanya berdoa saja karena memang tuntunan Rasulullah SAW untuk orang yang sudah meninggal, kita hanyalah mendoakan beliau. Semoga Allah ampuni dosa-dosanya dan berikan tempat yang terbaik di surganya. Ini ada Orari sampai Rapi sampai di sini. Rapi dan Orari sampai di sini telah menancapkan benderanya di puncak Manggul Joyo. Kemudian kita setelah berziarah ke makam dan mendoakan makam Eyang Manggul Joyo, kita naik ke atas lagi menuju puncak Manggul Joyo. Semak-semak belukar yang masih perawan seperti gadis yang belum pernah dijamah oleh laki-laki ada di sini. Tidak ada, hanya jalan setapak yang ada di sini. Kita terus menanjak sampai puncak ke gunung. Bapak ini menunjukkan mana puncak tertinggi yang ada di Gunung Manggul Joyo.
Dan saya pun ditunjukkan, ini Pak, puncaknya yang tertinggi di sini. Bapak pun ternyata juga kelelahan, terengah-engah nafasnya dan pegel kakinya. Tetapi beliau memang mendidik anaknya menjadi orang yang kuat, mendidik putranya menjadi orang yang harus berani menghadapi masa depan untuk memajukan negara Indonesia yang tercinta ini bersama Bapak Jokowi, Presiden kita yang memimpin. Mudah-mudahan Pak Jokowi diberi kesehatan dan mampu memimpin negara ini dengan baik dan bisa memakmurkan rakyatnya dan bisa membayar hutang-hutang yang telah dihutang untuk negara ini. Bersama rakyat tentunya kita membayar hutang bersama-sama. Dari atas ini kita melihat bahwasanya Masya Allah, indah sekali puncak gunung yang ada di sini. Dari puncak kita lihat vegetasi yang aslinya yang ada di sini yang belum diubah-ubah oleh orang-orang. Dan di sini kita juga melihat pohon-pohonan yang ada yang ditanam oleh orang-orang. Ya, nah disinilah Pak. Di sini saya sudah 3 kali sampai sini. Saya tidak kapok di sini. Anakku biar kuat. Saya sudah sampai Gunung Sumbing. Saya sudah sampai Gunung Mana. Dan saya menyempatkan diri berfoto bersama di puncak Gunung Mangguljoyo. Karena saya gemuk memang berat untuk naik seperti ini. Bapaknya memang senang olahraga, makanya dia selalu sehat. Ya, kita lanjutkan lagi untuk mengumpulkan tenaga lagi. Saya beristirahat sejenak sambil menikmati keindahan dari alam Indonesia, dari puncak bukit, dari puncak Gunung Mangguljoyo. Masya Allah, sungguh besar Engkau ya Allah, mampu Engkau ciptakan langit dan bumi untuk kesejahteraan manusia. Setelah sekitaran setengah jam saya di atas, saya karena waktu sudah menjelang asar, maka saya putuskan untuk turun, jangan sampai maghrib. Kemudian Bapak ini pun setuju untuk turun bersama-sama, dan dia bersedia untuk membimbing saya turun perlahan-lahan. Nanti saya belakangan aja turunnya, biar beliau yang turun dulu. Karena apa? Kalau saya jatuh ditangkap sama beliau. Kita turun lagi dengan melihat pemandangan yang indah juga, sambil melihat vegetasi yang masih asli di puncak gunung. Adanya hanyalah satu ini yang ditanam, yaitu pohon manggis, oleh penduduk sebagai tanda bahwasanya peresmian gunung ini untuk wisata, ditanamlah pohon manggis, pohon khas dari kota Purworejo. Kita turun terus, semakin terjal jalannya, semakin curam kita harus turun. Tetapi jangan takut, karena kalau jatuh tentunya ke bawah, tidak ke atas. Kita turun lagi. Saya ikuti bapak-bapak ini, Bapak Kuat dan Roso-Roso, turun ke bawah, menuruni bukit-bukit yang sangat terjal. Dan Gunung Mangguljoyo memang luar biasa indahnya. Monggo teman-teman dari seluruh Indonesia, bahkan seluruh mancanegara, datanglah ke sini. Tidak akan rugi jika sampai puncak Mangguljoyo di sini. Kita turun, keringatku semakin deras dan membasahi tubuh saya. Bapak ini di bawah dan putranya di atas, membimbing putranya untuk turun. Dan alhamdulillah sampailah kita sampai di tangga tali, dan di sini sudah mulai ayem saya. Karena apa? Di sini saya yakin talinya kuat untuk menurunkan saya. Kalau tadi nggak ada talinya yang di atas, bisa turun ke bawah dengan bebas. Bapak ini membantu putranya untuk turun, untuk menjadi seorang pemuda yang kuat, yang nantinya bisa menjadi seorang suami yang bertanggung jawab terhadap istrinya. Turun lagi terus, turun lagi. Bapak ini membimbing anak tunggalnya, karena anaknya hanya satu saja, yaitu beliau sangat sayang, sehingga tapi dia tidak mau manjakan putranya. Biarpun anak satu, kamu harus tidak boleh manja, kamu harus menjadi seorang pemuda yang kuat untuk membangun negeri ini, membangun Indonesia. Kita turun terus, dan setelah dia sampai ke bawah, alhamdulillah kita ucapkan puji syukur, kita selamat sampai bawah. Kemudian
dilalah saya lah untuk turun, maka saya harus mematikan kamera saya karena saya sudah mulai turun untuk menyusul bapak turun. Tapi saya sudah merasa ayam karena saya bisa turun dengan menggunakan tali ini. Tali-tali ini akan menurunkan saya, dan saya yakin ikatan di pohon yang ada di lereng ini sangat kuat, bisa menarik beban saya untuk sampai ke bawah. Ternyata sulit juga ini tampaknya. Putranya yang sulit, bapaknya hebat karena bapaknya enteng berat badannya, anaknya agak gemuk jadi lebih mudah. Makanya kita harus berolahraga setiap hari supaya kita tidak kelebihan berat badan yang disebut dengan obesitas. Kita turun ya, kita akan mulai turun ke sini. Masya Allah, kita turuni ini membutuhkan waktu sekitar 15 menit sampai ke bawah. Nah, saya hitung ini. Nah, agar giliran saya, alhamdulillah saya bisa menghidupkan kamera lagi, berarti saya selamat sampai ke bawah. Kemudian saya turuni lagi bersama bapak dan putranya, turuni lereng terus kita turuni, nantilah kita sampai ke bawah lagi. Turunnya pun juga susah karena kita harus norot-norot dan terprosot-prosot, tapi kita sudah lebih ayam, artinya kita sampai sini. Alhamdulillah, Allah masih memberikan umur yang panjang kepada saya untuk membesarkan anak-anak saya yang jumlahnya ada 5. Kita turun ke bawah, sampailah kita ke sini melaporkan bahwa kita sampai ke atas. Kita melampaui batas pengunjung sampai atas, dan orang mengatakan bapak luar biasa bisa sampai atas. Orang pada heran saya bisa, dan teman-teman bisa sampai ke atas. Nah, inilah dengan semangat yang besar, tujuan pasti bisa kita capai. Luar biasa hari ini, dan kali ini saya memanjat tebing dan memanjat gunung yang sangat susah untuk digapai. Akhir waktu semakin sore dan saya harus sudah ditunggu oleh pasien-pasien saya di rumah, maka saya memutuskan untuk segera pulang. Ya, hebat bapak bisa sampai ke atas, luar biasa. Alhamdulillah saya selamat sampai bawah, Dek. Kita lanjutkan perjalanan sampai pulang, sampai ke bawah. Masya Allah, rasanya lega sekali. Hanya membayar parkir 3.000, tidak ada tiket masuk untuk saat ini. Silahkan kunjungi, mumpung gratis. Kita lanjut turunkan, kita mengarah ke Banyuasin karena kita mau ke desa Kemecing, kecamatan Lawan Bajo, yang merupakan villa pertama yang kita miliki. Jalan sudah semakin lurus dan waktu semakin sore, saya harus segera pulang. Inilah sampai kota Banyuasin, dan kita naik belok ke kanan untuk pulang ke rumah saya. Lampu sudah mulai nyala karena hari sudah mulai sore. Dan terima kasih sudah menonton video kami. Mudah-mudahan bermanfaat dan penyemangat hidup dalam menjalani kehidupan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.